hubungan ibu dan anak Nikita Mirzani dengan Loli semakin memanas. Ini sesuai dengan prediksi saya yang dulu saat pertama kali Loli speak up. Setelah dia sampai di London, akan ada hubungan yang lebih memanas. Dan sampai saat ini ternyata hubungannya juga semakin panas, semakin panas. Sebenarnya di sini harus ada yang salah satu diem. Karena bagaimanapun Loli dan Nikita Mirzani ini adalah satu keluarga, ibu dan anak. Alangkah baiknya salah satu diem, karena kalau satunya speak up kemudian ditanggapi, akhirnya berlarut-larut menjadi panjang di sini. Yang tentunya aib-aib akan terbongkar semua, karena baik Loli maupun Nikita Mirzani masing-masing tahu aibnya masing-masing. Tentunya juga kurang bagus untuk nama baik keluarganya. Di sini saya ingin memprediksi teman-teman, bagaimanakah perasaan Loli terhadap ibunya dan bagaimanakah perasaannya dirinya sendiri terkait dengan Nikita Mirzani yang sudah buka-bukaan terkait tabiat dan kelakuan anaknya. Demikian juga bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani kepada Loli. Dan apa yang harus dilakukan menurut semesta, ada nasihat apakah buat mereka ini. Pakai kartu yang ini ya. Ini saja yang gampang. Untuk Loli, apa yang kamu pikirkan saat ini? Apakah kamu menghadapi tekanan batin terhadap apa yang sudah dikatakan ibumu di media sosial? Untuk Loli, bagaimanakah perasaanmu saat ini? Ada acceptance, ada salah terima. Jadi dia, apa yang disampaikan ibunya Nikita Mirzani, dia menanggapinya di sisi yang lainnya. Bisa dimaklumi karena dia masih usianya 15 atau 16 ya, kurang lebih segitu. Jadi masih labil pemikirannya. Ketika ada orang tua menasehati, ketika ada orang tua memproteksi diri, ketika ada orang tua yang menganjurkan harus begini, lebih banyak ke salah penerimaan, salah terima di sini. Tapi juga nggak bisa dipungkiri loh ya, kalau Nikita Mirzani orangnya keras, itu sama saja tanpa dia sadari dia juga akan dicontoh anaknya dengan kekerasan bicaranya, perbuatannya, yang pada akhirnya anak akan mencontoh apa yang sudah dia lakukan. Jadi ya jangan salahkan anak kalau memiliki tipe pemberontak, dikarenakan tentunya anak ini melihat kebiasaan Nikita Mirzani yang seperti itu. Seperti pepatah, buah tak jauh dari pohonnya ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti itulah yang dialami Nikita Mirzani dengan Loli ini. Kemudian, bagaimanakah perasaanmu saat ini? Harga diri, merasa harga dirinya sudah dijatuhkan, merasa nama baiknya sudah dijatuhkan oleh Nikita Mirzani terkait jawab-jawab Nikita Mirzani di IG-nya yang Loli begini begitu. Kemudian usaha-usaha, saya ambil 5 kartu. Perluasan masalah semakin luas, saling bongkar-bongkar aib. Doakan saja. Jadi seperti ini ya, perasaan Loli saat ini ada salah terima terhadap apa yang dikatakan Nikita Mirzani. Orang kalau kesel, sekalipun Nikita Mirzani omongnya benar, sekalipun berupa nasihat ataupun apapun itu akan diterimanya salah. Tapi Nikita Mirzani menurut saya juga ada salahnya. Nggak usah bongkar-bongkar aib di media sosial. Misalnya kalau anaknya ngomong begini, tanggapi secara dingin, tidak usah memanas sampai bongkar-bongkar aib anaknya. Karena ketika dia bongkar-bongkar aib, namanya juga akan jatuh. Kalau dia diem, misalnya disalahin anaknya, diem dan lain sebagainya, publik pun bisa menilai kok. Bisa menilai, karena apa? Publik juga tahu, juga memiliki anak yang seusia Loli ya, jadi memahami kejiwaan Loli yang masih labil. Apalagi di sini ada harga diri yang merasa dilecehkan oleh Nikita Mirzani Loli ini. Dan masalah ini pada akhirnya bisa meluas jika tidak ada salah satu yang diem. Jadi di sini
Loli juga minta doa agar permasalahan ini cepat selesai. Ya, jadi saat ini Loli merasa apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani nggak ada benernya. Asepten, ada salah penerimaan di sini. Apalagi dia merasa harga dirinya, nama baiknya juga sudah dilecehkan oleh ibu kandungnya karena kelakuannya aibnya sudah dibongkar oleh Nikita Mirzani. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani kepada Loli? Baik, jatuh. Bentar ya. Bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani pada Loli? Insting, naluri seorang ibu. Dia merasa juga nggak nyaman terhadap apa yang diomongkan Loli di media sosial terhadap dirinya. Sama-sama merasa nggak nyaman ya. Selanjutnya dia berusaha sudah bersikap bijaksana di sini, ada wisdom. Tapi terlalu bersemangat, terlalu terpancing emosinya, dan memang Nikita Mirzani kan orangnya mudah terpancing emosi. Jadinya bongkar-bongkar seperti itu. Dan ini merupakan permasalahan yang komplit. Nah, yang komplit ketika ini terjadi dalam keluarga Nikita Mirzani. Banyak orang yang suka, karena nggak bisa dipungkiri Nikita Mirzani ini musuhnya juga banyak. Jadi untuk Nikita Mirzani sebagai seorang ibu memiliki kepekaan dalam mendidik anaknya, menginginkan anaknya baik-baik saja, menginginkan anaknya tidak jatuh di pergaulan bebas dan lain sebagainya. Dan ketika Loli bicara seperti itu, ada perasaan merasa kok begini sih Loli ini, merasa nggak nyaman karena bagaimanapun dia merasa tersudutkan oleh kata-kata Loli. Dia ingin menyikapi dengan bijaksana, tapi sayangnya ada emosi yang gampang terpancing di sini. Jadilah masalah semakin komplit. Makanya tadi saya bilang, salah satu harus diam. Salah satu harus bisa meredam emosi, diamlah. Sekalipun dikatain begini begitu, untuk sementara diam dulu. Dikarenakan masih satu keluarga ya. Karena kalau masing-masing ngegas, dua-dua orang ini saling mengetahui aibnya masing-masing. Jadinya nanti bongkar-bongkar aib keluarga, yang rugi juga mereka sendiri. Ya, kemudian ada saran seperti apakah dalam masalah hal ini yang harus dilakukan untuk Nikita Mirzani? Saya fokus ke Nikita Mirzani karena dia sebagai seorang ibu yang bagaimanapun harus bisa lebih mengalah dalam hal ini ya. Karena untuk meredam masalah-masalah biar tidak semakin jauh dan semakin melebar. Apa yang harus dilakukan Nikita Mirzani di dalam hal ini? Ada simbol jangkit dua. Berusaha menjalin hubungan lebih baik lagi dengan anaknya, ya, berusaha menjalin hubungan lebih baik lagi karena bagaimanapun dia adalah anaknya. Loli juga begitu, harus bisa menghargai ibunya. Bagaimanapun kamu sampai saat ini bisa sekolah di luar negeri, bisa tumbuh kembang, bisa hidup mewah dan lain sebagainya berkat kerja keras ibu. Ibumu single parent, kerja sendiri, permasalahan yang dihadapi dia pikul sendiri, dan itu nggak mudah loh ya, nggak mudah banget jadi single parent dengan anak 3, terus berusaha mencukupi kebutuhan anaknya, menyekolahkan sampai luar negeri, memberi fasilitas yang lebih baik buat anaknya, itu nggak mudah, itu perjuangan banget. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Memulai sebuah hubungan yang lebih baik lagi, memulai memberi kabar-kabar yang lebih baik lagi. Jangan semakin digesek-gesekkan keadaannya. Ya, harus ada perubahan di dalam Nikita Mirzani maupun di dalam diri Loli. Selanjutnya, karena di sini
Jika salah langkah, masalah ini akan semakin dalam, akan semakin masuk jurang. Tapi kalau penanganannya tepat, masalah ini akan bisa cepat terselesaikan dengan baik. Bisa lebih clear, bisa lebih teduh dan tenang perkara ibu dan anak ini. Jangan terpancing amarah dan emosi. Bagaimanapun juga itu anakmu dan bagaimanapun juga itu ibumu, ya. Kalian saling membutuhkan di sini. Masing-masing orang itu nggak ada yang sempurna, pasti ada yang salah, juga ada benernya. Jangan saling mengumbar aib di media sosial, ya. Jangan menipu perangan di sini. Kemudian harus bisa melupakan kejadian-kejadian yang sudah membuat masalah ini menjadi membara. Kamu harus bisa memupus hal-hal yang bisa memicu adanya emosi yang berkepanjangan, dan cobalah berpikir yang lebih baik, menata ke depan. Ketika kamu selalu mencari-cari kesalahan anakmu, mencari kesalahan ibumu, yang ada kamu tidak akan bisa melihat kebaikan dari anak dan ibumu. Ya, jangan hanya melihat keburukannya saja, karena yang namanya seseorang pasti ada kebaikannya. Ada simbol raja bawa pedang, yang artinya sesungguhnya ibumu ini sangat sayang banget kepada Loli. Tapi di sini Nikita Mirzani kan sosoknya raganya cewek, tapi lebih ke maskulin, makanya di sini disimbolkan raja bawa pedang, dimana dia sangat mencintai sebenarnya sama Loli, tapi dia ini orangnya tidak bisa menunjukkan rasa keromantisannya, rasa kasih sayangnya. Dia lebih ke arah apa adanya di dalam mendidik anaknya. Jadi mungkin terkesan kasar, ya, tapi sesungguhnya luar biasa banget rasa sayang Nikita Mirzani kepada anaknya ini. Saya ambil satu kartu lagi, ya. Ego harus diturunkan, baik Nikita maupun Loli. Ego harus diturunkan. Tapi ketika kedua-keduanya masih bersikukuh memegang egonya, ya semuanya akan ambiar. Tapi cobalah diredam. Kalau misalnya Loli mulai speak up, kemudian Nikita juga speak up, yang ada juga nggak bagus. Tapi nggak tahu lagi kalau itu dimanfaatkan untuk mendulang cuan, ya. Tapi ya kasihan juga, baik anak dan ibunya nanti aibnya juga akan kebongkar juga, karena di sini persetujuan keluarga masing-masing mengerti aibnya, ya. Jadi alangkah baiknya diredam permasalahan ini. Jadi teman-teman, nasihatnya perbaiki hubungan baik antara ibu dan anak. Kemudian harus bisa meredam egonya, melupakan apa yang sudah terjadi, saling memberi maaf dan menatap ke depan. Lupakan kejelekan-kejelekan baik anak dan ibumu, lihat kebaikannya agar masalah ini bisa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman, semoga saja hubungan Nikita sama anaknya bisa segera membaik.